Kita lanjutkan, kemarin kita sudah membahas mengenai sistem bilangan dan bagaimana untuk menghitung galat ya, galat absolut maupun galat relatif. Sekarang kita akan masuk ke salah satu dari permasalahan yang nantinya akan kalian hadapi dan nanti akan coba kalian lakukan pendekatannya secara numerik atau secara komputasi. Ya. Oke, jadi pertama adalah mengenai penyelesaian persamaan nonlinier. Ya, jadi kalau untuk kita terkait permasalahan linier ya, maupun kuadratik itu nanti bisa dalam berupa tidak ada solusi, ada terdapat satu solusi atau bahkan dua solusi. Jadi nanti kita untuk penyelesaian non-linier kita akan menggunakan dua pendekatan ya, yaitu pendekatan tertutup dan pendekatan terbuka. Jadi kalau nanti kita menggunakan sistem tabulasi ya, ini yang umumnya diajarkan pada dasar, kemudian bisection, kemudian menggunakan regula falsi. Kemudian nanti kita akan menggunakan sistem terbuka, yaitu menggunakan pelaksanaan iterasi, ya, simple iteration, kemudian Newton-Raphson, kemudian secant, yang salah satu contohnya pernah kita munculkan pada saat awal ya untuk pembelajaran Python kalian. Oke, jadi pada persamaan nonlinear di sini adalah fokus untuk menentukan akar persamaan nonlinear. Ini sering kalian hadapi juga ketika kalian menyelesaikan itu di kalkulus mungkin ya di awal, kemudian di SMA mungkin sempat ada menyinggung seperti itu, di mana akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 merupakan nilai x yang menyebabkan fx itu sama dengan 0. Ya. Jadi akar persamaan fx merupakan titik potong antara kurva fx dengan sumbu x. Nah, untuk penyelesaian persamaan linier mx plus c sama dengan 0, m dan c-nya merupakan konstanta, kita bisa dapatkan nilai x itu adalah tinggal kita dapatkan minus c per m. Ya, kemudian apabila dia fungsinya kuadratik, maka kita bisa menggunakan dengan rumus ABC yang biasa kalian selesaikan ya, dengan menggunakan ABC itu pada saat kalian menyelesaikan persamaan di sekolah ya dulu. Nah, kalau untuk penyelesaian secara tertutup, nanti yang menggunakan tabulasi gitu ya, kemudian menggunakan bisection namun regular farsi, kita mencari akar pada range tertentu yang kita set ya pada sumbu X. Nah, dalam range tersebut nanti kita upayakan ya bagaimana itu bisa memperoleh nilai akar di sana. Ya. Nah, hasil itu juga akan selalu konvergen dengan cara seperti ini. Berbeda nanti dengan ketika kita menggunakan metode terbuka. Kalau dengan metode terbuka kita perlu dugaan, ya. Berbeda ketika kita sudah set range tertentu. Nah, ini kita memerlukan tebakan awal. Nah, tebakan ini nanti yang akan bisa menyebabkan hasilnya itu nanti bisa dalam bentuk konvergen atau yang sifatnya divergen. Artinya dia mendekati kepada apa yang kita inginkan dalam hal akurasi maupun presisi, atau dia justru menjauh. Itu tergantung nanti bagaimana tebakan awal yang kita gunakan. Jadi nanti yang pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai metode tertutup dulu, kemudian nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai metode terbukanya. Nanti diupayakan, ya sederhananya sih kalau katakan ini kalian bisa menggunakan spreadsheet saja mungkin sudah cukup. Tapi nanti kalau seandainya ini silahkan nanti gunakan algoritmanya itu menggunakan pemrograman Python yang sudah kita sepakati pada saat awal ya. Kenapa saya itu sekali lagi kenapa saya tekankan itu ke Python, karena sekarang memang demanding untuk penggunaan Python pada komputasi itu cukup tinggi, jadi tidak ada salahnya ketika kita belajar ke sana ya. Nggak ada juga sih sebenarnya kalau kalian mau menggunakan C++ maupun menggunakan Visual Basic untuk penyelesaian juga bisa, cuma nanti ketika kalian bawa itu ke permasalahan kayak model data science ya, katakan kalian dapat data kemudian kalian harus melakukan pendekatan tertentu untuk menyelesaikannya secara komputasi. Nah, ada baiknya sih menggunakan Python karena Python library-nya cukup banyak ya, kemudian komunitasnya juga cukup besar dan learning curve-nya juga lebih singkat dibandingkan menggunakan bahasa pemrograman lainnya. Jadi tidak ada ruginya kok kita katakan kita fokuskan dari sekarang itu untuk menggunakan Python. Ya, toh nanti kok ketika kalian mau ke computer vision, image processing, bahkan controlling numerical system pun larinya pasti nanti juga menggunakan Python. MATLAB juga kepake, cuma kan sekali lagi karena dia komersil, mahal sekali,
Jadi jarang ada yang mengarah solusi awal tuh ke sana, terkecuali kok memang dia punya funding ke sana. Oke, ini teoremanya. Jadi range X ya pada A dan B itu akan memiliki akar bila FA dan FB ya, artinya nilai fungsi ya di mana A ya, titik A kemudian titik B itu berlawanan tanda atau dia memenuhi bahwasanya FA dan FB itu kurang dari 0. Maka teorema itu bisa kita jelaskan dengan grafik seperti berikut. Jadi kalau FA sama FEB-nya kurang dari 0, maka range ya pada range A dan B ini pasti akan terdapat satu akar ya. Tapi apabila dia ternyata tidak berlawanan tanda, maka pada range tersebut tidak akan kita temukan akar. Nah, pada model pertama dengan menggunakan tabulasi kita bisa menggunakan pembagian area. Jadi untuk X antara A dan B kita bisa bagi menjadi N bagian. Ya, dan pada masing-masing bagian tersebut kita hitung nilai fx-nya ya sehingga kita bisa dapatkan tabulasi ya, kita tabelkan dia. Jadi pada saat nilai X sama dengan katakan dari A sampai B, katakan kita bagi jadi 10 gitu kan, dari katakan 0 ya sampai 10, kemudian kita bagi dia menjadi 10 bagian yang sama. Jadi 01, 12, 23 dan seterusnya. Jadi tiap bagian itu akan kita masukkan kepada nilai fungsinya, kita akan peroleh nilai fungsi tersebut sampai katakan dapatkan nilai FB. Nah, dari sana kita akan bisa gunakan algoritma ini ya untuk memperoleh nilai akar kita. Pertama kita definisikan dulu fungsi fx. Ya, sama halnya pemrograman ya, kita otomatis kita tentukan dulu fungsinya, definisikan fungsinya, variabel apa nanti yang akan diambil untuk melakukan komputasi fungsi tersebut. Kemudian kita bagi ya range-nya. Jadi tentukan range untuk X ya, atas bawah ambang batas bawah dan atas batas bawahnya. Kemudian kita bagi dengan jumlah pembagi n-nya. Kemudian kita hitung step-nya. Untuk membagi H, dapatkan H itu dapat dari mana? Batas atasnya dikurangi dengan batas bawah, tadi kayak tadi 10 dibagi 0, dikurangi 0 dibagi dengan 2, katakan berarti dapat 5 gitu ya. Bagian. Dan untuk I sama dengan katakan antara 0 sampai 10 gitu ya, katakan. Jumlah pembaginya nanti kita akan tentukan di sana. Kalau katakan kita bagikan dia dengan 10, berarti masing-masing itu akan kiasnya itu nanti akan terdiri dari 1, 0 ke 1, 1 ke 2, dan seterusnya. Katakan kalau kita bagi dengan 5, otomatis nanti dia kiasnya dapat 2 bagian. Jadi 0 sampai 2, 2, 4, dan seterusnya. Nah, untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, kita akan hitung nilainya. XI-nya itu adalah X, ya, batas bawahnya itu ditambah dengan IH-nya. Sehingga kita dapatkan YI-nya yaitu adalah nilai F pada kondisi XI. Kemudian bila untuk I 0 sampai N kita cari K, bila Fxk-nya sama dengan 0, maka Kx XK-nya itu merupakan penyelesaiannya. Kita bandingkan nanti antara nilainya Fxk dengan Fxk plus 1 yang setelahnya, itu ternyata dia berlawanan tanda, maka kita tahu bahwasanya Xk-nya merupakan penyelesaian. Akar penyelesaian untuk fungsi persamaan nonlinear tersebut. Bila tidak, maka dikatakan penyelesaian itu berada di antara Xk dan Xk plus 1. Jadi algoritma ini yang bisa nanti kita gunakan untuk menghasilkan tabel ini. Ya. Contohnya, ini ada persamaan X plus E pangkat X sama dengan 0. Range-nya ditetapkan antara negatif 1 dan 0. Nah, untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan ini, ya, pada range min 1 sama 0, kita bagi menjadi bias-bias, ya, bias kecil. Nah, contohnya kita bagi menjadi 10 bagian, sehingga kita dapatkan dari min 1, kemudian 0,9, negatif 0,8, dan seterusnya sampai ke 0. Dari sini nanti akan kita masukkan pada posisi negatif 1, berapa nilai fx-nya. Ya, tinggal substitusikan saja nilai x-nya itu dengan X pada kondisi titik di mana posisi kita melaksanakan komputasinya. Oke. Jadi dari tabel kita bisa dapatkan kalau dari nilai seperti ini ya, kita akan bandingkan antara nilai yang diperoleh tadi. Bahwasanya penyelesaian itu berada di antara min negatif 0,6 dan negatif 0,5 ya. Jadi di sini negatif 0,6 dan negatif 0,5. Dia berada di antara range
ya, negatif 0,0512 dan negatif 0,1065, sehingga kita bisa ambil keputusan penyelesaiannya itu berada di negatif 0,6. Kenapa kita pilih negatif 0,6? Artinya kita gunakan dia yang paling dekat posisinya dengan nilai 0, ya, nilai fx-nya, ya. Oke, jadi antara yang 0,1 dengan 0,512 itu mana yang lebih dekat fx-nya itu dengan 0. Nah, kemudian bila range antara negatif 0,6 dan negatif 0,5 kan kita nih, ekspektasinya akar tuh berada di sini. Ya, akar itu berada di sini. Kita bagi lagi ya menjadi katakan 10 bagian. Ya, dengan algoritma yang sama kita bisa dapatkan. Jadi nilai fx terdekat dengan nolnya adalah pada posisi negatif 0,57 yang ia berada di antara 0,6 dan negatif 0,5, sehingga nilai fx-nya berada yaitu 0,00447. Ini adalah nilai paling dekat dengan yang kita inginkan. Oke. Nah, tapi kelemahannya ini tadi, ini secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Artinya galatnya itu dengan nilai real sebenarnya itu masih cukup tinggi. Makanya dia tidak digunakan mencari akar penyelesaian nonlinear, ya, tapi dikatakan bisa sebagai pembanding. Dapat jadi taksiran awal untuk mengetahui area di mana penyelesaian itu berada. Ya. Kalau kita sudah tahu posisinya, jadi katakan kalau katakan kita menggunakan teknik yang berikutnya, katakan dengan menggunakan pendugaan, kita bisa lakukan pendugaan pada posisi di mana penyelesaian itu berada. Ya. Nah, ini yang merupakan metode kedua, ya, berbeda dengan yang tabulasi tadi. Di sini adalah kita nanti akan mencoba untuk melaksanakan dugaan terhadap di mana nilai itu berada. Jadi ide awalnya ya dengan menggunakan metode tabulasi tadi sama. Area itu dibagi menjadi n bagian. Tapi dia tidak menjadi dua bagian. Ya. Dia bagi jadi dua bagian di mana satu itu ini kan menggunakan apa? Mengandung akarnya penyelesaian dan satu tidak mengandung akar penyelesaian, dan ini akan dilakukan terus-menerus sampai kita peroleh akar penyelesaian terus. Jadi biseksi ini juga dikatakan sebagai repeated bisection. Jadi dia terus-menerus nanti akan di-split menjadi dua sehingga akan kita bisa dapat nilainya. Jadi jika FA dan FB itu memiliki lawan tanda, maka sekali lagi persamaan itu berada di antara interval di mana kita tetapkan. Kemudian biseksi antara interval B itu akan kita bisa dapatkan poin baru yaitu C. C-nya itu tadi nilai tengahnya A plus B, ya, batas atas tambah atas bawah langsung dibagikan 2. Nah, untuk menggunakan itu kita tentukan dulu otomatis sama seperti tadi, batas atas batas bawahnya. Kemudian kita hitung nilai tengahnya. Dari nilai tengah maka kita perlu pengecekan keberadaan akar. Kalau secara matematis kita bisa dapatkan jadi FA, jadi kalau dia berlawanan tanda maka kita tahu bahwasannya nilai atau akar penyelesaian masalah tersebut berada pada range interval A dan B itu tadi. Ya. Jadi setelah kita ketahui di mana posisi akar, maka kita bisa perbarui. Kita akan dapatkan nilai ambang batas atas dan batas bawah yang baru. A dan B-nya ini akan kita perbarui sesuai di mana akar tersebut berada. Ya, jadi kok bisa dikatakan kita lakukan isolasi sampai kita dapatkan akar penyelesaian yang sebenarnya. Ini algoritmanya. Jadi sama, nilai fungsinya kita tetapkan, kemudian nilai A dan B-nya kita tentukan derajat untuk galatnya. Jadi berapa presisi, katakan 5 angka bena atau mungkin 4 angka bena. Ya, kemudian berapa iterasi maksimum yang akan kita gunakan. Dapatkan nilai FA dan FB-nya. Apabila dia berlawanan tanda, maka kita stop proses tersebut. Ya, iterasinya kita akan hentikan untuk penghitungan FA dan FB-nya. Karena apa? Dia tidak ada akar. Artinya di sini dia tandanya sama terus. Ya, artinya tidak berlawanan tanda, artinya dia positif gitu ya. Maka tidak lanjutkan. Setelah itu kita akan hitung nilai tengahnya lagi, hitung fx-nya. Ketika kita peroleh itu dia berlawanan tanda, maka kita ketahui ya nilai B ya itu akan kita ambil dari nilai X saat itu. Ya, jadi nilai B yang berikutnya kita ambil dari nilai X hasil perhitungan kita yang tadi memperoleh tanda yang berbeda. Dan FB itu sama dengan Fx. Jika tidak, ya maka A sama dengan X dan FA sama dengan Fx. Ya. Kemudian harga mutlak B min A itu kurang dari E, atau errornya, iterasi, itu lebih besar dari iterasi maksimum, maka proses kita hentikan, kita dapatkan akar itu di X. Jika tidak, kita kembali lagi menghitung nilai tengah sampai kita peroleh akar yang sebenarnya. Nah, ini contoh dengan persamaan yang sama, ya, katakan
Jadi kan 1 plus X kali E pangkat X sama dengan 0 tadi ya. Dengan menggunakan range pada negatif 1 sama 0, kita peroleh tabel berikut. Ya, A-nya tadi kan negatif 1 sama 0. Nilai tengahnya di mana? A plus B bagi 2 di 0, negatif 0,5. Dari sana kita hitungkan ya berapa nilai X kita. Ya, tinggal substitusikan nilai X-nya ke fungsi persamaannya. Ya, kemudian kita dapatkan nilai A. Ya, antara FA sama FX kita lihat ya, satu positif, satu negatif. Dia berlawanan tanda. Karena berlawanan tanda ya, di mana FB itu tidak sama dengan FX, maka kita dapatkan di sini nilai B itu sama dengan X. Ya, sorry, kita pakai anotasi ya di sini. Ini kan nilai X ya, sorry. Nilai X ya, yang sebelumnya berlawanan tanda, dia yang akan menggantikan nilai B yang baru. Ya, sehingga kita masukkan A-nya tetap sama, negatif 1 sampai negatif 0,5. Artinya kan di sini kan kita sudah mulai mencari pendekatan, berarti dia berada dalam range itu tadi. Ya, berarti kok dari awalnya kita tetapkan dia di antara negatif 1 sama 0, nah sekarang kita dapatkan bahwasanya akar itu akan berada di antara negatif 1 dan negatif 0,5. Kita hitung lagi, ya. Kita dapatkan nilainya, ya. X-nya adalah negatif 0,75, ya tadi negatif 1 ditambah dengan negatif 0,5, ya negatif 1,5 dibagi dengan 2 kan, jadi negatif 0,75. Masukkan nilainya, dapatkan fx-nya, kemudian a-nya, kita ini kan akan tetap sama nih ya, fa sama dengan fx-nya. Jadi kita lihat tandanya sama. Nah, kalau tanda sama berarti apa? Posisi a-nya lah yang akan berubah. Kalian lihat sini. Kalau dia berlawanan tanda, maka B ini akan memperoleh nilai dari X. Nah, yang ini nanti akan masuk kepada nilai A berikutnya. Sehingga batasnya bergeser. Yang tadi dari negatif 1 ke negatif 0,5, ya. Yang berikutnya sekarang dia berubah jadi negatif 0,75 sampai ke negatif 0,5. Jadi pada range inilah akar itu yang akan kita coba lagi. Kalau sama, iterasinya kita lanjutkan lagi. Oh, ternyata dia sama tandanya, tidak berlawanan. Kita gantikan lagi. Berarti X itu yang akan menjadi nilai A yang baru. Hitung lagi, ternyata dia berlawanan tanda. Berlawanan tanda, maka nilai X itu akan menggantikan B. Dan seterusnya. Sama nilainya, berarti nilai X-nya yang ke A lagi. Sama X ke A. Sama X ke A berlawanan tanda, X ke B. Dan seterusnya. Nah, dari sana nanti akan kita bisa, oke, kita lanjutkan. Ya. Sampai katakan 10 iterasi yang kita tetapkan. Bahwasanya kita bisa dapatkan sini nilainya adalah negatif 0,0066. Ya. Dari sana, kita peroleh pada iterasi 10 nilai X-nya adalah negatif 0,56738 dengan nilai Fx-nya negatif 0,0066. Nah, untuk bisa menghindarkan, kita bisa gunakan toleransi error atau iterasi maksimum. Kalau iterasi maksimum kita tetapkan tadi 10, ya udah stop di situ. Ya, atau kata kita gunakan toleransi errornya. Ya, ini berapa angka Bena? Berapa derajat presisi nih? Kemarin yang kita ini kan. Ya, 0,001 ya, 1 2 3 4 gitu ya. Jadi ada 4 angka Bena, dibutuhkan 10 iterasi. Makin teliti ya otomatis kecil toleransi errornya, maka akan semakin besar juga jumlah iterasi yang dibutuhkan. Nah, itu akan kembali lagi kepada kita selaku yang melaksanakan komputasi untuk bisa menentukan. Tapi sekali lagi, mengingat ini numerik kan, itu makanya memang perlu latihan nanti untuk kita bisa menentukan pada posisi mana kita menetapkan maksimum iterasi kita atau berapa derajat toleransi error kita. Tapi sekali lagi itu tadi, memang kalau kita pengen kecil sekali toleransi errornya, maka tidak mungkin iterasi itu kecil juga, pasti dia iterasinya akan jauh lebih besar. Ya, jadi antara tabel sama bisection itu sebenarnya dia mengadopsi dari yang tabel tadi, ya, akan tapi dia melihat dari tanda tersebut, dia akan melakukan isolasi sampai nanti didapatkan akar itu jauh lebih cepat dibandingkan katakan menggunakan metode tabulasi tadi.
Nah, berbeda dengan keduanya, ada namanya regula falsi. Kok regula falsi, kita menggunakan slope ya dan selisih tinggi dari dua titik batas dari range yang kita tetapkan. Ada dua titik A dan B pada fungsi fx. Itu digunakan untuk mengestimasi di mana posisi C-nya. Kok tadi kan C-nya gampang ya. Kita ini kan langsung A plus B bagi 2 dari mediannya. Dari akar interpolasi linearnya. Maka di sini kita juga kenal sebagai dikatakan sebagai false position. Ini nilai slope-nya ya FB dikurangi dengan FA dibagi dengan B min A. Kita bisa dapatkan nilainya sehingga didapatkan C min A ya, nilai FA kali B min A dibagi FB min FA. Sehingga nilai C-nya ini dapat kita gunakan ya dari nilai perhitungan slope tadi adalah A dikurangi FA dikali dengan B min A dibagi FB min FA. Ya. Dari cara seperti ini akan kita bisa dapatkan nilai X atau C yang akan kita lakukan komputasinya. Masukkan dalam algoritmanya. Jadi kalau kita bisa ini kan hampir semua algoritmanya sama. Definisikan fungsi, tentukan batas atas, batas bawah, tentukan galat, ya derajat presisi galat kita, dan berapa iterasi maksimum. Ya sampai sana sudah ini hampir semua teknik itu menggunakan algoritma yang sama. Kemudian kita akan hitung nilai FA dan nilai FB-nya. Untuk iterasi 1 sampai N, di mana error itu lebih besar dari error yang kita estimasikan, maka X adalah FB kali A dikurangi FA kali B dibagi dengan FB min FA dari hitungan tadi ya. Ya, untuk mencari nilai slope atau posisi C-nya berdasarkan kemiringan tadi. Ya. Kita hitung nilai Fx-nya, setelah itu kita dapatkan errornya. Nah, cek lagi. Jika dia berlawanan tanda, maka otomatis X nanti akan masuk kepada posisi B yang baru. Jika tidak, maka X nanti akan menggantikan posisi A. Sehingga nanti kita akan cek, hentikan pada iterasi maksimum atau pada derajat presisi yang kita tentukan, maka kita dapatkan akar persamaannya pada posisi X tersebut. Nah, dengan cara yang sama, kok kalian lihat ini kurang lebih sama ya dengan yang tadi. Nah, jadi kita akan lakukan perhitungannya. Ya, hanya saja di sini kita juga hitung nilai EB-nya. Ya. A dan B-nya tadi negatif 1 sampai 0. Ya, persamaannya masih sama. Ya. Kemudian kita dapatkan, oh nilai X-nya dapat dari mana? Nilai X-nya kalau tadi kan langsung negatif 1, A plus B bagi 2. Nah, dia enggak. Dapatkan tadi, yang nilainya adalah FB kali A dikurangi dengan FA kali B dibagi dengan FB min FA. Makanya kita hitung di sini nilai FA dan nilai FB-nya. Ya. Dapatkan nilai X-nya adalah negatif 0,36 sekian. Dapatkan nilai Fx-nya. Tinggal substitusikan langsung ke persamaan fungsinya. Cek, ternyata dia beda tanda. Ya. Beda tanda, maka otomatis nilai B berikutnya ini kita isi dengan nilai X yang kita peroleh dari nilai beda tanda tadi. Kita hitung lagi, ternyata masih beda tanda, dia akan menggantikan nilai B lagi, ya, dan seterusnya nilai B terus nih ya, dia beda tanda terus, sampai akhirnya kita dapatkan di sini, nah sampai di sini dia nilai tandanya sudah sama nih, yang pada saat iterasi ketujuh, ya, negatif 0,28 antara Fx dengan Fa-nya itu, ya, jadi kita bisa lihat ternyata dia nilainya sama, sehingga di sini nilai X itu akan masuk ke A yang baru. Kita hitung lagi, tandanya masih sama, tanda sama, tanda sama, tanda sama, dan seterusnya. Nah, kok ini kan tanda sama terus, berarti kan nggak ada akar lagi nih, sudah di sini. Ya. Artinya ketika dia berlawanan tanda, kita tahu, oh posisinya dia berada di situ. Tapi ketika tandanya itu adalah sama terus ya, tidak berlawanan tanda seperti itu, berarti kita tahu tidak ada akar pada range tersebut. Sehingga, ya, kita lanjutkan, katakan, oh ini iterasinya agak panjang ya, katakan ini sampai dia nilai 20, ya, dan sampai di sini pun mentok dia tetap, lihat nih tandanya, sama semua, ya, antara Fx dan Fa-nya. Maka kita bisa dapatkan nilainya kita peroleh pada nilai negatif 0,56741 pada iterasi, katakan iterasi maksimum yang kita tentukan, kemudian dia berada pada derajat presisi, jadi nilai kesalahannya adalah 0,0074 dari nilai real atau nilai sebenarnya. Ya. Oke. Jadi itu nanti yang akan kita coba. Jadi untuk yang pertemuan ini kalian akan menggunakan teknik antara tabulasi, biseksi, dan regulavalsi. Ya, kebetulan itu juga cukup straightforward. Mungkin saya bisa ini singkatkan saja.
Nah, jadi yang akan kalian lakukan, maaf, sorry, kelewatan ya. Pindah ke ya, kalian akan menghitung yang ini, khusus pertanyaan yang di atas saja, ya. Yang ini saja. Yang lain itu nanti, karena kita akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi, akar 27, akar 27, dan akar 50. Kalian akan menghitung akar 27 dan akar 50 dengan menggunakan teknik biseksi dan regulavasi. Ya, kalau menggunakan tabel, otomatis tadi kan errornya dia cukup besar ya. Nanti maka kita akan bandingkan aja. Artinya di antara pasti biseksi sama regulavasi lebih bagus dibandingkan tabulasi. Nah, antara biseksi sama regulavasi bagaimana? Mana yang lebih baik? Nah, kita akan uji coba ya. Antara biseksi sama regulavasi untuk mencari nilai akar 27 dan akar 50, gunakan teknik tadi ya, gunakan teknik tadi. Kalian untuk sementara silahkan kalau katakan menggunakan spreadsheet seperti itu, tapi bagi yang bisa atau mencoba dengan menggunakan Python-nya ya, otomatis nanti akan diberikan nilai bonus ya, artinya itu akan jadi catatan bagi saya ya, itu artinya effortnya dia ada. Nanti akan mencoba algoritma tersebut ditulis ya, dibuat aja dulu, dicoba aja dulu. Nanti saya akan melihat kan progresnya seperti apa. Artinya kalian coba tulis algoritmanya itu ke dalam bahasa pemrograman Python, kemudian kalian lakukan coba eksekusi. Nah, spreadsheet yang kalian lakukan kan nggak mungkin kalian tulis manual. Atau mungkin ada yang milih manual kali, bikin pakai penggaris ya, dicatat gitu di buku tulisnya. Saya rasa itu enggak ini ya. Ada spreadsheet, Excel gitu ya. Silahkan mending gunakan seperti itu lebih mudah ya. Kalian dapatkan kan itu bisa bikin formulasinya juga kan. Enak. Jadi minimal tinggal drag and drop, masih dalam kapasitasnya Excel lah katakan, kalau saya katakan ini untuk diselesaikan. Nah, tapi kalian juga coba ketika dia dilaksanakan dengan menggunakan komputasi. Jadi kalian buat programnya ya menggunakan Python ya, kemudian kalian bandingkan hasilnya. Apakah yang kalian peroleh itu sama atau bagaimana? Nah, sehingga kalian nanti akan dapatkan antara biseksi sama regulavasi mana sebenarnya yang lebih cepat untuk memperoleh akar penyelesaian. Ya, akar penyelesaiannya. Jadi nanti dari sana akan ditampilkan, dan sama ini masih pekerjaan kelompok ya, pekerjaan kelompok bisa untuk kalian lakukan. Ini ada juga yang ngambil mata kuliah apa kemarin? Struktur data ya? Nggak ada? Belum ya? Berarti tidak ada, Pak. Oh, belum. Oh, karena masih baru ya. Kita sebentar. Kemarin tuh apa ya namanya? Code apa ya? Iyo. Oh, ini dia. Lab. Oke. Nggak salah ini bisa. Coba ntar saya pastikan dulu. Kalau nggak salah. Oh ya benar ya. Oke. Sambil ini. Nih. Ada yang sudah mencoba ini? Siapa tahu mungkin selama kalian menjelajah di internet, kalian parkir di sini gitu kan, sempat main-main. Enggak? Kan sebenarnya kan di internet itu ada banyak sekali compiler online ya, atau interpreter online lah, intinya bisa kalian gunakan untuk mengetes atau menguji coding yang kalian buat. Kalau kalian males nginstal di laptop sendiri ya kan, atau pas lagi main di HP, lebih bagus di HP gitu ya. Sambil ini daripada katakan main game ngoding gitu kan. Jadi siapa tahu ada katakan seperti itu ya yang hobinya. Nah, kemudian ini bisa kalian gunakan
ya, kalian gunakan. Jadi bisa kalian login dengan kredensial kalian, dengan Google atau email yang kalian daftarkan, itu malah lebih enak. Artinya kalian tahu siapa ini kalian bisa simpan juga apa yang kalian kerjakan. Atau kalian langsung get started, dia langsung pakai yang generic yang dia buat. Kita nggak tahu, artinya dia menggunakan yang sudah dibuat orang lain sebelumnya. Jadi mungkin pakai seperti itu, di recycle-nya lah intinya seperti itu. Nah, yang dibuat di sini itu bisa kalian gunakan untuk 7 hari. Jadi nanti kalian bisa share linknya untuk dikerjakan bareng sama teman-teman. Nah, tapi di sini dia menggunakan Python 3 ya. Jadi katakan yang masih menggunakan Python 2, otomatis harus beralih ke Python 3. Jadi Python 3, pilih saja. Ya, ini sebenarnya nggak tertutup ke Python aja, tergantung dari bahasa pemrograman yang kalian pilih. Nah, sampai di sini nanti akan kalian bisa. Nah, di sini main Python-nya. Ya, ini bisa untuk lakukan kolaborasi. Ya, kalian lihat di sini ada link. Oke, saya coba. Saya kopikan linknya ke kalian. Ya. Chat. Oke. Ya, silahkan diklik bagi siapa yang ingin masuk. Dan silahkan berinteraksi langsung di dalamnya. Jadi ini sangat baik sekali ya, artinya dia memungkinkan kalian berkolaborasi. Jadi yang 5 orang tadi buat di sana, terus copy linknya ke sesama teman grupnya. Jangan tiap orang bikin, terus ngasih link satu-satu, enggak. Cukup satu orang buat. Nah, oke, sudah ada nih, siapa yang masuk? Di sini ada, nah saya nggak tahu ini kayaknya dia asal ini ya. Nah, ada Van Rueda, ini nggak ngerti ini. Dia masuk dari mana? Dia kadang ini karena dia kan masuknya tanpa harus ini ya. Dia ngecek nih, dia berdasarkan ini. Nah, ini siapa ini yang klik? Nggak apa-apa deh, silakan. Apa yang Anda ketahui? Katakan bikin hello world-nya Python. Apa hello world-nya Python? Oke, coba di-run. Ya. Kemudian yang lain lagi tadi silakan, kok mau diinikan, ditambahkan lagi, kalian mau melakukan kolaborasi. Jadi sini sebenarnya kalian bisa brainstorming juga ya. Ini seperti apa? Nanti katakan nanti tinggal ini. Nah, otomatis nanti mungkin nggak satu file ya, barang-barang keroyokan seperti itu. Jadi katakan kalian bikin itu modular ya. Oh, saya ngerjakan kelas yang ini, saya ngerjakan kelas yang ini. Nanti di main Python ini nanti akan panggil kelas-kelas tersebut ya, kita akan import, kita akan gabungkan di sini. Nah, seperti itu untuk kolaborasinya. Tapi kok satu ini dikeroyokin, ya tadi katakan print hello world, terus katakan pas lagi ngetik ada juga katakan yang ngubah di situ ya. Otomatis nanti kan first come first serve gitu ya. Kan lucu aja nanti. Nanti berantakan itu codingnya kok modelnya seperti itu. Jadi mending kok seandainya dibagi-bagi saja. Ya, kok bikinkan aja file baru katakan seperti itu. Nah, terserah katakan mau diinikan. Contohnya tadi katakan biseksi katakan .py. Nah, nanti dapatkan seperti itu, nanti yang di biseksi ini nanti akan menuliskan ya, kemudian berikutnya regular-falsi. Nah, kemudian nanti main Python ini nanti akan manggil yang biseksi sama regular-falsi untuk ditampilkan ya, ketika dia dieksekusi barengan mana yang menampilkan. Tapi kok tergantung dari kompleksitas. Kalau permasalahannya sederhana kan komputasi kan kita nggak tahu juga ini spesifikasi yang dia gunakan seperti apa ya. Kalau interpreter kan tergantung dari ini tadi, line per line dia akan ngeceknya. Ya, ini cukup cepat lah dia untuk menyelesaikan seperti itu. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk kolaborasi. Jadi ini bisa berlaku untuk 7 hari. Kalau mau lebih ini ya otomatis kalian harus login. Harus login dengan kredensial kalian, apakah pakai Google kalian, Google account, ataupun yang lain, sehingga kalian nanti bisa menyimpan file kalian, dan itu nanti tinggal masuk situ lagi gitu loh. Ya artinya sampai yang posisi ini dia masih free. Ya kita harapkan nanti untuk berikut-berikutnya juga masih gitu ya. Kalau dia sudah main pricing, nanti akan ini. Tapi kemungkinan ini adalah cara mereka untuk sama seperti GitHub lah. GitHub itu sebenarnya juga awalnya free, ya, tapi mulai dari tahun 2018 itu sudah diakuisisi sama Microsoft, ya. Jadi beberapa sudah sifatnya komersil, ya. Tapi kalau katakan tim yang kecil itu masih free.
Nah, itu ternyata dilakukan mining data di sana. Jadi orang melakukan proses pemrograman ya, yang apakah dia solo maupun yang dia pair programming barengan sama orang kolaborasi, itu sekarang mereka memperkenalkan pilot. Dia sekarang support. Ya, saya masih trian untuk mencoba itu ya, belum dapat giliran. Itu ketika kita klik ngetik katakan mau bikin kelas apa, dia belajar dari histori masa lalu, dari semua orang yang pernah menggunakan Git seperti apa. Jadi sudah dibikinkan template bagaimana kelas itu akan kita gunakan, dan hampir rata-rata generiknya itu luar biasa dia melakukan prediksinya. Ya, sampai dia bikinkan untuk masalah copyright-nya juga ya di sana. Yang bagian atas itu ya, biasanya untuk file header-nya itu. Jadi sudah sedemikiannya. Jadi makanya nanti ke depan posisi pemrograman itu, pemrogramer itu mungkin tidak ini lagi gitu ya. Artinya bisa jadi nanti pure akan digantikan oleh mesin. Nah, ini mungkin salah satu dari mesin yang akan mencoba mempelajari bagaimana karakter seorang programmer atau developer untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Sama kayak Google kan, waktu awalnya dibiarkan orang mau crawling sebebas-bebasnya. Nah, sekarang enggak. Dia akan tahu bagaimana cara cepat untuk memperoleh hasil sesuai dengan keyword dari ini. Ya. Jadi sebenarnya data kita juga, kalian main di Facebook juga ketahuan kan, preferensi kalian seperti apa, kemudian kalian katakan di Twitter seperti itu. Jadi memang data kita ketika kita masuk dunia maya memang susah ya kita mau ini kan privacy. Tapi selama itu positif enggak masalah sih. Cuma itu tadi, perlu aware aja bahwasanya itu tadi, suatu saat peran manusia nanti akan digantikan karena sekarang pure komputasi. Kok kalian tahu tuh yang sekarang masuk di Jakarta, yang kendaraan apa kemarin, taksi terbang, apa namanya, ehab atau apa namanya gitu ya, yang dari China itu sudah masuk. Itu pure autonomous, tidak ada fungsi kontrol manualnya, sudah masuk dan akan nanti digunakan itu nanti untuk di kawasan ibu kota. Jadi ngantarkan orang itu 35 km itu dalam durasi 21 menit. Ya. Baterainya itu 1,5 jam diinikan. Jadi full controller karena menghindari adanya human error. Jadi orang datang sana tinggal masukkan lokasi destinasi yang ingin diinikan, sudah semuanya backend-nya itulah, servernya yang akan menentukan bagaimana ini. Dia ketinggiannya bisa sampai 3.000 meter ya di atas permukaan tanah. Nah, itu sudah ini. Jadi eranya sudah sekarang seperti itu. Jadi makanya tinggal kalian diinikan. Nah, percayalah untuk masalah komputasi, memang sekarang hampir semua itu diselesaikan dengan cara pemrograman komputasi. Tidak ada lagi katakan yang menggunakan oret-oretan di kertas kayak zaman dulu menggunakan kalkulus atau katakan matematika teknik. Sekarang pure semua pendekatannya adalah numerik. Artinya itu diselesaikan oleh komputer. Nah, makanya mereka menggunakan dan melatih itu dengan algoritma-algoritma yang memang akan menghasilkan galet terkecil. Nah, jadi makanya kalian mau yang sifatnya kontrol, mau nanti ke yang lain-lainnya, itu pasti nanti akan sekarang larinya ke komputasi. Makanya kan heavy-nya itu kan di MATLAB yang dinikan. Cuma kan MATLAB mahal ya, nggak mungkin juga kalian mengandalkan bajakan terus. Dipublikasikan juga susah gitu ya. Nah, tapi kalau kalian bisa menggunakan yang ini, Python kebetulan library-nya juga banyak. Kalau kalian menggunakan itu bisa lebih mudah. Tapi untuk sementara kalian tidak perlu menggunakan library yang aneh-aneh. Ya, kalian pure hanya menggunakan algoritma, kalian gunakan itu menjadi solusi pemrograman yang kalian buat terhadap masalah tersebut. Ya. Jadi makanya pergunakanlah, jadi makanya latihan Python sekaligus latihan kan memang kayaknya hampir rata-rata baru belajar juga kan Python. Nah, itu dengan menggunakan numerik dan kebetulan pas gitu loh. Jadi penggunaannya itu di Python itu sangat tepat sekali gitu loh kalau memang mau diinikan. Kalau mau coba yang lain pakai R juga bisa. Ya kan, pakai Octave saingannya atau open source-nya si MATLAB bisa juga. Ya kan, kembali kepada privasi masing-masing. Cuma kalau saran saya, karena mengingat sekarang demanding-nya itu cukup tinggi, ya, hampir rata-rata ke computer vision, ke kecerdasan buatan, itu pasti heavy-nya ke Python. Saat ini masih dominannya itu di Python. Meskipun Julia juga akan ikut, ya, sekarang ada bahasa pemrograman baru, Julia.
yaitu memang fokusnya itu orientasinya ke data science, itu sekarang juga sudah masuk ke permainan. Jadi nanti suatu saat mungkin dalam 2-3 tahun ke depan Julia itu kayaknya juga bakal jadi top leading juga karena jauh lebih ini ya performanya lebih tinggi karena dia lebih dekat ke C ya. Jadi dibandingkan Python, Julia itu jauh lebih cepat untuk pemrosesan. Ya, jadi setara dengan C sama C++ lah dia. Nah, tapi karena penggunanya belum terlalu ini, tapi sekarang di komunitas akademik rata-rata pemrograman untuk di engineering sudah diarahkan ke Julia semua. Kita aja yang belum. Ya, kita Python aja juga baru mulai gitu ya. Jadi makanya tinggal kitanya yang akan mampu beradaptasi atau tidak gitu ya. Jadi nanti makanya tolong dilakukan, silakan ya bagi kalian nanti gunakan manfaatkan ini ya, nanti singgah ke sini codelab.io ya, codelab.io, kemudian nanti apakah kalian login atau katakan kalian gunakan generic, ingat 1 kali kalian create itu berlaku untuk 7 hari. Jadi nanti kalian bisa kolaborasi sama teman. Kan kadang kan sering alasan males latihan pemrograman kan karena sendirian, nggak ada teman. Nah ini kalian bisa kolaborasi tanpa harus ngobrol satu sama lain, mungkin bisa gitu juga. Atau mungkin kalian bisa sambil nge-zoom, share screen pada yang ini kalian lakukan. Bisa sambil ngobrol, bikin apa gitu ya. Saya rasa mungkin ini jauh lebih menarik dan ada sisi interaktifnya, manusianya juga masih kepake gitu loh. Ya, jadi silahkan melakukan brainstorming. Nah, jadi ini bisa ya. Oke, jadi nanti silahkan itu dilakukan di sana. Kemudian sekali lagi, jadi kalian akan menyelesaikan permasalahan ini, nanti akan saya posting. Sebenarnya di PDF yang saya ini kan juga sudah ada, khusus untuk yang permasalahan ini saja. Ya, tujuannya itu tadi, untuk membandingkan antara biseksi sama regula palsi, menggunakan algoritmanya tadi, kalian akan lihat juga kan, algoritmanya kan ada mirip kan? Mirip sebenarnya ya. Kalau kalian mau modifikasi itu juga bisa. Jadi katakan pada awal, terus nanti tinggal switch menggunakan biseksi atau regula palsi. Kayak model penentuan functionnya, ya kan, rentang range-nya, itu kan sama semua itu. Ya, untuk perhitungan bedanya nanti itu tadi untuk perhitungan nilai x-nya ya. Nilai pada rentang yang kita perkirakan ada akar penyelesaiannya di sana. Nah, itu bisa kok biseksi bagi 2, kok regula palsi nanti yang tadi ya, yang dikalikan tadi kemudian dibagi ya. Jadi kalian lakukan perhitungannya, kemudian kalian bandingkan hasilnya ya. Kalau ini bisa kalian buatkan juga ya, otomatis ini kan bikin iterasi ya, loop ya. Jadi untuk menampilkan tabel itu di screen ya, di output command prompt seperti itu ya. Bagi yang ingin bermain bagaimana nampilkan itu bisa, tapi kosmetiknya sebenarnya urusan belakangan sih ya. Penting ini tadi, nilai A, B kalian tampilkan, generate, terus nanti kalian bandingkan dengan hasil spreadsheet kalian. Oh Pak, kok bisa pakai spreadsheet? Kenapa nggak spreadsheet saja? Iya, kalau itu masih bisa diselesaikan secara spreadsheet. Tapi ada kalanya itu sangat ini, dan spreadsheet itu nanti susah karena harus membutuhkan kita yang selaku operator yang senantiasa untuk melakukan supervisi di sana. Berbeda dengan pemrograman, tinggal kita berikan inputan awal atau dia belajar untuk memberikan inputan sendiri berdasarkan algoritma yang kita berikan, nanti dia akan mengestimasi. Begitu nanti ada hasilnya, dia kirimkan ke kita. Ini hasilnya yang sudah saya hitung, silahkan diperiksa, katakan seperti itu. Nanti silahkan itu dilakukan. Jadi nanti tolong dengan kelompok yang sama, ya, dengan kelompok yang sama, nggak usah bikin kelompok baru lagi, kelompok yang sama, dan silahkan bagi yang ingin memanfaatkan tadi, yang ingin memanfaatkan Codelab ya untuk kolaborasinya, gunakan. Nanti selesai, kirimkan file Python-nya itu atau spreadsheet-nya itu di GitHub kalian. Tinggal dimasuk ke remote kalian, remote directory kalian, ya kan? Kemudian lakukan push, kalian kirim, ya, kalian commit apa ini kan. Kalau seandainya ada perubahan, silahkan isi. Jadi commit itu penting ya untuk mengetahui apa saja yang sudah kalian lakukan. Ya, nanti akan kita periksa di sana. Ya, tapi pastikan sudah itu berjalan running, ya, bisa diinikan. Ya syukur-syukur kok kalian terbiasa bikin screenshotnya, ditambahkan aja folder screenshot di situ ya, pada folder tersebut. Jadi tugas biseksi regula falsi, katakan tugas persamaan nonlinier. Jadi folder tugas kan ada folder tugasnya, nanti di dalamnya adalah
tugas persamaan nonlinier. Nah, nanti masukkan di situ biseksi sama regula falsinya. Mau yang kalian gabung atau sendiri-sendiri juga nggak ada masalah. Ya katakan biseksi, biseksi.py, regula falsi.py, atau kalian gabungkan itu gitu ya, terus nanti dieksekusi di katakan main.py, panggil untuk dua teknik tersebut. Itu kembali lagi kepada tingkat profisiensi ya, kemahiran kalian pada bahasa pemrograman yang ingin kalian lakukan. Ya spreadsheet-nya juga masukkan di sana untuk sebagai perbandingan kita. Ya. Oke. Bisa diinikan, Dek? Jadi nanti tolong itu dilakukan dan ya mungkin perlu juga kali ya. Nanti dipostingkan aja deh ya untuk penyelesaiannya itu tadi ya. Tapi kok YouTube khawatirnya nggak usah lah, nggak usah pakai YouTube ya. Khawatir kan namanya kolaborasi seperti itu kan, kalau YouTube kan saya bisa batasi kemarin. Paling lama 5 menit, 10 menit untuk menghindari size-nya gede ya untuk namanya rekaman video seperti itu. Tapi kalau katakan kalian kolaborasi di Kotlab tadi sambil ngobrol terus bercanda-bercanda atau gimana kan bisa panjang gitu ya perjalanannya. Bisa tembus setengah jam, 1 jam atau lebih gitu ya. Jadi ada baiknya itu tetap untuk kalian saja. Jadi kalian silakan Zoom. Zoom kan 40 menit tuh. Kalian buka Zoom, panggil teman kalian invite sana terus share screen. Ya, sambil di ini kan jadi kan temannya bisa sambil ngerjain tuh. Ya, apakah dia di laptopnya atau apa untuk mengerjakan di Kotlab seperti itu. Kalau mau saling berinteraksi, jika enggak juga enggak apa-apa. Kirimkan linknya saja udah. Nanti yang satu pakai HP, gadgetnya, satu katakan di laptop, saling berkolaborasi di situ. Nanti kok komunikasinya di mana? Tuliskan aja sebagai komen di Kotlab-nya seperti itu. Kamu kerjakan yang ini, kamu kerjakan yang ini juga bisa. Ya. Jadi minimal semua merasakan, mencoba gitu ya. Jadi akan tahu prosesnya seperti apa. Jadi nggak cuma sebagai penonton, ya. Karena sekali lagi ini memang harus dipraktekkan, harus dicoba. Ada pertanyaan dulu, Dek? Halo? Pak, izin bertanya, berarti bebas ya Pak menggunakan spreadsheet juga boleh ya Pak ya? Spreadsheet itu untuk Spreadsheet. iya, spreadsheet Excel-nya. Oh ya, ha. Tapi itu makanya saya katakan sebenarnya Python tadi kan untuk nilai tambahan ya, tapi kalau masih awal nih mungkin nggak terlalu masalah lah katakan ini menggunakan ini. Tapi kalau menggunakan spreadsheet ya algoritmanya tadi itu loh maksud saya ya. Iya, Pak. Tidak terlihat bagaimana proses Anda mengubah ini menjadi sesuatu nanti yang bisa dilakukan oleh komputer. Ya, akan berbeda deh. Tapi sekali lagi kan kembali ke kitanya ya. Sebisa mungkin itu tadi involvement jadi dicobalah keluar dari zona nyaman, uji sampai di mana limit saya, limit kalian. Ya, jadi kerjakan juga yang Python-nya. Ya. Kok spreadsheet-nya saya rasa ini nggak ada masalah pakai formula selesai nih ya. Selesai seperti itu. Tapi kalau katakan kita larinya ke bahasa pemrograman, nah itu menginterpretasikan algoritma, mengubah itu ke dalam sintak pemrograman yang kita ketahui. Nah itu nanti tiap-tiap orang punya stylenya masing-masing. Silakan dilakukan karena nanti kedepannya kita akan pakai Python juga. Ya, semakin kompleks tekniknya otomatis nanti juga akan semakin requirement-nya. Spreadsheet tidak akan lagi mampu untuk melaksanakan seperti itu. Banyak limit batasannya lah intinya seperti itu. Jadi ada baiknya dicoba. Toh di sini kan tidak ada kita melakukan judgement atau penghakiman bahwasanya oh ini gagal, ini enggak. Semua ini kita semua proses belajar. Kita sama-sama nanti untuk meraih kompetensi atau kualifikasi yang sama, minimal sama baiknya dengan yang ada di perguruan tinggi top 5 besarnya Indonesia atau bahkan di luar negeri. Tapi itu sekali lagi makanya kita cobalah memotivasi. Ya. Mumpung sekarang atau nanti kalian dipaksa ketika kalian bekerja nanti. Wah, kenapa nggak dari kemarin belajar Python-nya, ya kan? Ketika ternyata nanti di perusahaan kalian katakan membutuhkan Python, masa nanti mau nego? Boleh pakai Excel, Pak? Atau boleh pakai ini ya? Nggak mungkin kan? Jadi makanya nanti silakan dilakukan dan jika memang ada kendala ini kan ke
dikonsultasikan. Makanya ini pentingnya, makanya ini dianukan berkelompok. Bagi saya nggak ada masalah berkelompok ya untuk penyelesaian tugasnya ya. Setidaknya kalian akan paham seperti apa. Jadi saling asuh lah artinya sesama teman ya. Oke, ada lagi? Jadi nanti tolong deh diupayakan lah untuk sementara yang ini oke lah, katakan kok mentok memang apa saya nggak bisa gitu ya. Ya udah spreadsheet aja nggak apa-apa. Tapi katakan seperti itu semuanya langsung apa kami nggak bisa gitu semuanya pakai spreadsheet semua ya jangan ya. Saya harapkan ada yang berani keluar dari zona nyamannya. Ini kan tantangan yang saya berikan ke kalian. Ya buktikan bahwasanya anak Unmul, teknik elektro Unmul itu nggak beda secara kualitas dengan yang ada di luar sana. Tunjukkan kalian bisa. Kalian itu juga sama-sama pemenang. Ya, kalian ada lahir di sini ya sampai sebesar ini, itu kalian tuh terpilih, bukan orang-orang yang katakan yang tidak diharapkan atau muncul ke dunia. Enggak, kalian itu dipilih. Ya. Bukan bukan karena persaingan, nggak ada itu yang kalian kemarin itu bahwasanya katakan sperma mana yang tercepat dia yang sampai ke sel telur itulah katakan yang pemenang jadi lahir, nggak ada. Sekarang itu udah berubah, penelitiannya sudah nggak ke sana. Tahun 2020, ovum, sel telur yang milih sel sperma mana yang membuahi dia. Jadi kalian itu orang terpilih. Bukan karena cepat menang-menangan. Yang cepat malah mati duluan itu di pinggir-pinggir. Ya, jadi nggak sampai masuk ke ketemu sel telur. Gitu ya. Jadi bukan permasalahan siapa cepat siapa ini. Sekali lagi ini adalah proses belajar. Manfaatkan mumpung kalian masih di bangku kuliah. Begitu kalian gelar ST itu sudah gelar ST dengan IPK kalian. Nah, ini saya vulgar aja nih. Di Unmul IPK 3, di atas 3 itu banyak, berhamburan enggak karuan. Mau di atas 3,5 pun banyak enggak karuan. Ya, dapat nilai A, B itu udah tinggal pejam mata, udah bisa kalian peroleh. Tapi kualifikasi kompetensi itu enggak bisa. Orang mengharapkan sesuai dengan apa yang kalian ini kan. Ya, itu belum persaingan dengan alma mater lain ya, tapi sekali lagi kalau kualifikasi kita kan individu nih ya itu bisa bersaing ya udah mau peduli mau itu UI, UGM, ITB, MIT sekalipun membuat semua ya jadi nggak usah pedulikan itu gitu ya. Intinya adalah saya yang mengenal diri saya. Jadi nanti tolong lakukan semaksimal yang anda bisa ya mumpung juga ini masih pandemi ya masih pandemi ini kan masih banyak ya resource artinya waktunya tidak ini gitu ya tidak banyak di luarnya lah dibandingkan katakan ini jadi setidaknya godaan setannya itu lebih lebih kecil dibandingkan ketika kalian di luar pandemi katakan seperti itu jadi mungkin bisa lebih fokus katakan untuk pencapaian ke pembelajaran atau peningkatan kompetensi. Jadi nanti tolong dilakukan sebaik-baiknya ya. Sekali lagi namanya dosen ya, saya ini kan hanya orang tua kedua katakan di perkuliahan. Jadi hanya bisa untuk mengarahkan, membimbing. Selanjutnya akan kembali kepada adik-adik sekalian ya selaku mahasiswa yang akan menentukan arahnya seperti apa. Ya, sekali lagi saya katakan kalau di Unmul itu gampang sekali nilai. Ya. Jadi katakan mau lulus aja dengan IPK di atas 3, lulus pasti. Saya katakan. Ya, untuk seleksi berkas itu ya, mau di BUMN mana atau perusahaan mana, lulus itu. Kok cuma hanya mengharapkan IPK ya, nilai seperti itu. Tapi ketika nanti diminta kan tes, pasti ada tes. Tes dasar minimal kan, kualifikasi. Nah, itu di ini. Apalagi yang ngambil teknik komputer, diminta itu. Bener, teknik komputer masuk itu tes pertama itu algoritma, Dek. Ya, algoritma pemrograman. Diminta apa? Struktur datanya. Coba ini selesaikan pakai tree. Tree itu apa, Pak? Pohon ya. Pohon yang bagaimana? Nah, lu bingung. Bukan dia nanya kan, pakai si 4.5 boleh gitu kan. Ini enggak, malah pakai tree. Tree yang mana gitu ya. Jadi nanti tolong ini kan, agar kalian sekali lagi, agar bisa inilah, menunjukkan dan sekali lagi jangan terintimidasi dengan Python. Python itu udah paling gampang segampang-gampangnya. Bahkan saking gampangnya diinyek oleh banyak orang. Ah, kualifikasi cuma bisa bahasa pemrograman Python aja udah gayanya selangit. Tapi karena itu mudahnya dipelajari, makanya sekarang dia jadi pemain utama untuk di kecerdasan buatan, computer vision, data science, ya. Bahkan sekarang web pun pakai framework Django pun adanya ke Python, ada yang mencoba back end front end-nya itu pakai Python gitu saking ini ya. Tapi kalau dibandingkan dengan jelas masih kalah ya. Tapi kita nggak tahu kan kedepannya seperti apa pengembangannya.
Ya, karena komunitas ini sangat besar. Jadi kalian tidak akan terlantar. Kalian punya error di situ, copy paste aja ke Google, muncul banyak hit list ya yang memiliki masalah dengan kalian. Jadi nggak usah didramatisir terlalu bagaimana gitu ya, seolah-olah apa himpitan hidup itu atau beban hidup itu hanya di kalian. Kalian Google permasalahan di Python itu muncul juga. Artinya ada ribuan bahkan jutaan orang yang memiliki permasalahan yang sama. Jadi nggak usah khawatir. Itu adalah proses alami ketika kita belajar sesuatu. Yang saya ingin lihat sini adalah bagaimana kalian mencoba menyelesaikannya. Dan sekali lagi, untuk komputasi numerik atau metode numerik, untuk penggunaan komputasi artinya berbasis komputer itu sangat mutlak diperlukan. Jadi memang tidak ada alasan kita untuk ini ya. Ya, kendalanya di sini itu karena saya paksakan ini menggunakan Python dan itu sebenarnya ada tujuan baiknya. Ya, kok saya bebaskan nanti khawatir kok ada yang C++ pakai C++, yang pakai basic. Lah, mas saya nggak punya background apa-apa. Ya kan, atau dia katakan dia nggak ini sama sekali, nanti malah kebingungan. Jadi lebih bagus kita ratakan aja semua, tapi menggunakan bahasa pemrograman yang memang mudah untuk dipelajari. Oke, jadi nanti tolong silakan mencoba dan jangan takut gagal. Gagal itu adalah proses, ya. Saya juga akan melihat prosesnya seperti apa, bagaimana kalian menerjemahkan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman ya dengan menggunakan sintak Python sesuai dengan pemahaman Anda. Nah, ini penting ya karena proses belajarnya di situ, Dek. Ya. Urusan mengatakan nanti oh hasilnya kok nggak diinikan ya kan sekali lagi ini proses belajar dan kalian punya waktu cukup banyak juga gitu ya artinya 1 minggu untuk penyelesaiannya bisa diinikan ya. Jadi nanti tolong itu nanti dikirimkan ke GitHub kan yang sudah diinikan ke saya itu GitHub semua kan deh ya. Siapa kemarin yang ngirimkan itu PJ-nya? Oke, jadi iya kan GitHub kan ya yang sudah dikirimkan ke saya itu akunnya? Iya, Pak. Akun GitHub-nya ya? Apa cuma kelompok aja kemarin nih? Akun sama kelompok. Oke, nah jadi saya akan nanti mengunjungi akun GitHub kalian. Jadi saya akan lihat progresnya seperti apa, ya. Dan diupayakanlah tertib mengingatkan tadi kan nggak mesti harus mengunjungi GitHub-nya, ya. Atau GitHub itu hanya sebagai tampilan saja ya, kayak model dashboard-nya lah. Yang utamanya itu adalah folder remote yang ada di laptop kalian masing-masing. Ya, ketika kalian git init pada direktori itu, nah disitulah semua perubahan yang ada pada direktori itu ketika kalian melakukan commit, kalian push itu akan masuk di repository dan itu akan permanen di sana. Ya, jadi nanti akan bisa dicek progresnya seperti apa. Nanti katakan kalau laptop hilang atau gimana, nah di gitnya kan ada, bisa kalian recover, kalian bisa lakukan clone atau kalian fork ke tempat yang baru. Jadi lebih mudah lah. Setidaknya itu jadi portofolio kalian juga nanti ke depannya. Jadi diupayakan. Kalau nggak percaya cek aja deh, cari aja di situ GitHub, cari katakan apakah dia ini yang menggunakan Python ada banyak berhamburan di sana. Ya. Tapi sekali lagi coba kalian lakukan itu secara mandiri ya kelompok kalian gitu ya. Kalian brainstorming apapun hasilnya di sana itu adalah hasil yang kalian lakukan dengan proses. Tapi kan kita harapkan ini kan dia progresnya naik ya. Jadi nggak selamanya stagnan di situ aja. Jadi pelan-pelan ya makanya kita coba dengan cara yang termudah ke yang lebih rumit, lebih rumit, lebih rumit. Ya moga pendekatan ini bisa akan membantu kalian juga dapat sekaligus metode numeriknya sekaligus juga proficiency di bahasa pemrograman Python-nya. Oke, ada pertanyaan lain? Roy Monang, Sahat. Ini kan kebetulan banyak yang nggak aktif ya kameranya ini. Sony Gunawan, Danang Agesti Putra, Danang apa itu tadi Audrey Wulan, Ramadanti, siapa lagi tadi? Medita, Zia Medita Luvia. Ya. Oke, jadi kalau bisa diaktifkan kameranya, diaktifkan aja deh gitu ya. Jadi biar kita ini sekaligus itu juga biar kalian posisi duduknya langsung posisi duduk yang bagus ya, yang ergonomis. Karena jika enggak langsung bawaannya berbahan itu gitu ya. Udah rebahan itu wassalam itu hitungan detik sudah langsung berada di Pulau Kapuk. Jadi udah akan berbeda. Posisi itu menentukan prestasi ya. Jadi kalau kita posisi duduk ergonomis, darah juga lancar ya. Naik turun ke otaknya. Jadi kalian akan fokus ya. Ini berat karena kuliah kita ini 14.50 setelah makan siang. Kita nggak tahu porsi apa makan siang yang kalian makan. Itu juga akan menentukan ya konsentrasi kalian di sini. Jadi nanti tolong itu dilakukan. Sekali lagi berkelompok. Jika ada kendala,
dikomunikasikan. Mungkin kemarin ada yang nanya gitu ya, si Hilal ya atau siapa ya? Yang mengenai nilai real dari ini itu kan sudah disebutkan ya, kayak model cos pi per 4 ya kan, itu kan dalam radian, berarti cos 45 radian itu sama nilainya 0,525 berapa 322 kemarin itu. Nah, itu yang akan dibandingkan dengan hasilnya ya. Jadi nanti kalian lakukan seperti itu. Jadi artinya kok memang ini saya sengaja biarkan itu. Artinya kalau pertanyaan itu sudah ada jawabannya, nggak perlu dijawab kan? Kan jadi aneh kayak apa? Bagaimana? Selamat pagi, semua sehat? Nggak ada kan minta dijawab sehat, katakan semua orang menjawab sehat seperti itu kan? Itu hanya pertanyaan kayak model apa? Bukan ini ya, butuh feedback gitu ya. Jadi makanya kok ini biar dia ini sendiri. Ternyata jawabannya sudah ada terembed pada pertanyaannya gitu. Jadi nanti jangan ini. Nanti tolong dilakukan ya. Kemudian ada satu lagi yang pakai tadi ada satu lagi temannya siapa ya? Yang nggak bisa katanya dia melakukan push tapi nggak muncul di git-nya. Itu si Oscar Samudra, Pak. Ada orangnya? Ya, Pak. Oscar ada? Gimana Oscar? Udah ini apa masih? Belum, Pak. Masih. Itu gimana? Kamu ngerjainnya di mana? Di remote directory-mu? Iya, Pak. Ikutin di YouTube itu. Diikutin di YouTube itu kan di awalnya. Tapi kok ngerjakan sesuatu ya tetap di remote directory tersebut yang sudah kamu lakukan git init. Karena jika enggak, kamu harus melaksanakan git init pada posisi directory di mana kamu bekerja. Kalau kamu melakukan push di situ, nanti nggak akan ke trace. Jadi kayak seolah-olah dia berada pada repository yang terpisah. Ya, katakan itu permasalahan pada git-nya, kamu bisa lakukan git reset sih, katakan seperti itu untuk ini kan pada head-nya. Nantilah kita ini kan artinya saya belum lihat ininya kendalanya seperti apa, saya hanya dikasih tahu kamu nge-push terus tidak muncul atau apa katanya di GitHub-nya ya untuk menampilkan apa compare ya perbedaan seperti itu ya. Nah kok kalian di div itu kan bisa ketahuan tuh dari commit yang dilakukan ada tidak di ini. Tapi yang lain nggak ada masalah ya dengan git-nya? Oke, nggak ada. Mari kita bikin masalah. Jadi makanya nanti kerjakan tugasnya, di commit ya, dilakukan push ke repositorinya, nanti akan muncul tuh Pak kayak gini Pak, kayak gini Pak gini, nah kayak gitu artinya gitu, artinya selamat Anda sudah bikin masalah di sana, tahu ada masalah gitu ya. Nah itu kan proses belajar, jika enggak diam-diam aja saya bingung, ini artinya ini smooth kok, smooth alhamdulillah gitu ya, artinya enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi ternyata diam ini adalah ternyata tidak ngapa-ngapain, nah ini akan berbahaya sekali gitu ya, karena itu kejadian di semester lalu itu ya, untuk mata kuliah yang lain tapinya nunggu pas deadline-nya baru dia mau melaksanakan proses seperti itu, baru minta ajarin Pak menggunakan git-nya seperti apa, padahal udah dari jauh-jauh hari sudah diinikan, jadi kacau sekali. Nah sekarang saya akan coba mengunjungilah knock gitu ya di git repository kalian ya, mungkin dalam seminggu itu nanti saya akan datang sekali untuk ngelihat progres perkembangannya di sana seperti apa ya. Jadi akan saya ketahui kan itu kan publik ya, akan bisa kita lihat. Ya. Dan sekali lagi itu, baterainya, oke, itu adalah representasi kalian di dunia nyata. Jadi ingat itu adalah portofolio kalian. Calon HRD nanti akan melihat juga ke Git yang sudah kalian buat di sana. Jadi sama seperti Facebook, Instagram atau Twitter kalian, buatlah itu seinteraktif dan semenarik mungkin untuk orang kunjungi, dan kalian tunjukkanlah potensi kalian di sana. Oke. Jadi mungkin itu bisa kita inikan, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Ya, itu materinya ada, bukunya nggak salah saya berikan juga ya, nanti tolong dibaca. Jadi minimal kalian akan paham ya, nggak cuma sekedar ini ya. Mungkin kadang dari penyampaian saya yang kurang ini, nanti silahkan kalau memang ada pertanyaan ditanyakan sehingga kita bisa diskusikan. Oke, baik. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, bisa kita akhiri ya perkuliahan kita. Kita ucapkan alhamdulillah, semoga ada berkat ya. Tetap jaga kesehatan ya, ikutin prokesnya. Dan jika ada vaksin, langsung ambil vaksinasi ya. Kebetulan sekarang kayaknya lagi jemput bola semua, mau diarahkan ke PTM, tetap muka terbatas. Jadi nanti sebisa mungkin kalau ada peluang vaksin, vaksinasi segera biar kalian juga tidak bermasalah pada saat itu terjadi nanti. Oke, baik.
kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri deh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.